Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Selamat datang kembali di channel saya Trip and Vacation. Untuk sore ini saya mau jalan-jalan ini kawan-kawan. Dari rumah saya daerah Ngalian ini saya mau ngabuburit lagi nih, muter Kaliwungu. Hari ini hari Sabtu sekitar pukul 4 sore kawan-kawan. Ini saya berada di Jalan Pantura, sebelum Pasar Mangkang. Ini mau ke arah Kaliwungu. Ini tampak Pantura ya, yang ke arah timur tidak terlalu padat seperti biasanya kawan-kawan. Sama ini Pantura yang searah dengan saya, ini biasanya kalau hari-hari kerja ini sangat padat sekali, karena di daerah sini banyak juga area industri ya. Itu kalau pagi sama sore itu di sini lumayan macet kawan-kawan. Nah, ini kita sudah hampir sampai di Terminal Mangkang ya kawan-kawan. Karena sehabis Terminal Mangkang ini kita ke arah barat sedikit, itu sudah masuk ke Kabupaten Kendal ya. Itu sudah masuk ke daerah Kaliwungu. Nah, ini Terminal Mangkang di sisi kanan kita. Oh, biasanya di sini lampu merahnya fungsi kawan-kawan. Ini sudah di set nyala kuning terus ya. Nggak tahu, mungkin ini dalam rangka mudik juga ya, karena tadi malam saya lihat berita di TV itu juga lumayan padat juga kawan-kawan. Dan kemarin sempat lihat dari jembatan ya, yang bisa lihat exit tol Kali Kangkung, itu juga lalu lintasnya sudah lumayan padat juga. Nah, ini kalau ke Kaliwungu kita ambil kiri kawan-kawan. Kalau ke kanan itu jalur lingkar ya, itu bisa ke ke kota Kendalnya. Nah, ini kita sudah mau sampai ya di alun-alun Kaliwungu ini kawan-kawan. Jadi kalau Kaliwungu itu nama lainnya juga dinamakan kota santri ya, kalau di kalangan Semarang dan sekitarnya ya. Kalau Demak kan kota wali, kalau sini Kaliwungu sebutannya kota santri. Nah, ini kita belok kiri aja. Kalau kiri jalan itu alun-alun Kaliwungu kawan-kawan. Kalau ke kanan itu ke Kendal kota. Nah, di sini kalau pas ada acara habis Lebaran ya, itu namanya sawalan di sini kawan-kawan. Itu rame banget. Jadi kalau pas sawalan itu bahkan sampai yang jualan itu sampai sepanjang jalan ini. Di area sini memang kalau setiap puasa memang banyak yang jual jajan-jajan juga ya. Cuma ini mungkin sudah Hamin 2 ya, atau Hamin 1 ini menjelang Lebaran, jadi sudah tidak terlalu ramai kawan-kawan. Kemarin saya juga sempat jalan-jalan ke daerah sini juga ya, sama anak istri itu di alun-alun. Biasalah kalau anak-anak ya minta naik ini loh, mobil listrik gitu ya. Ini lumayan banyak yang jual jajan-jajan. Itu sekitar minggu kemarin. Ini udah tidak seramai minggu kemarin kawan-kawan. Ya, kalau Kaliwungu untuk area ini hari-hari biasa pun tetap padat, karena ini juga merupakan pusat ekonominya Kaliwungu ya. Ini kan pasar kan, pasar Kaliwungu. Masih rame kalau daerah sini ya, sore kayak gini, apalagi puasa-puasa. Ya, menurut saya Kaliwungu enak juga sih kotanya, suasananya enak. Nah, kita ngomongin ini ya, sore ini mau ngomongin ban dual purpose kawan-kawan.
Ban dual purpose ini juga saya pasang di motor saya ya, dari Maret akhir 2024 kemarin gitu. Jadi kurang lebih sebulan saya sebelum solo touring Flores, Sumbawa dan Lombok itu saya mengganti ban dual purpose gitu. Karena ban lama itu juga dari tahun pembuatannya juga sudah 5 tahun ya, karena Versa saya itu tahun 2020, tapi ban itu di kodenya itu produksi tahun 2019. Jadi udah 5 tahun, walaupun masih lumayan tebel itu. Saya mau coba akhirnya ganti ban dual purpose ini. Untuk ban dual purpose yang saya pakai ini mereknya dari Maxxis kawan-kawan. Nah, untuk ban dual purpose merek Maxxis yang saya pakai ini ukurannya di ban depan dan belakang itu sudah saya naikkan satu tingkat kawan-kawan. Kalau bawaan Versa asli kan ban depan itu ukurannya 80/100 ya. Kalau ban belakang kan 100/90 kalau ban belakang. Kalau yang Maxxis sekarang itu saya pakai 90/90 untuk bagian depan, dan belakang itu 110/80. Jadi menurut saya pribadi, karena pelek lebarnya ini kan bukan tipe pelek yang lebar banget gitu ya. Takutnya kan kalau kita menaikkan ukuran ban terlalu frontal kan nanti bentuk bannya ngedonat ya kawan-kawan. Dan itu sangat tidak nyaman sekali, apalagi untuk perihal safety ya. Jadi menurut opini saya itu dengan cara menaikkan satu ukuran ban itu sudah cukup gitu. Nah, sebetulnya selain Maxxis pun kan banyak juga kan produk-produk ban dual purpose dari beberapa merek ya, seperti Corsa, FDR, kemudian Michelin, IRC, kemudian Aspira juga ada. Ban Maxxis ini sendiri kan dulu saya belinya juga online ya kawan-kawan gitu, dan tokonya itu daerah Semarang juga, tapi Semarang daerah timur lah. Makanya pada waktu beli ban Maxxis ini saya kirimnya lewat Gosen ya, biar malam hari itu juga bisa dipasang sama kawan saya juga. Karena saya untuk masang ban, bongkar ban gini takut peleknya luka juga kan, harus hati-hati. Nah, kalau untuk masalah harga ya, pada waktu saya beli Maxxis ini untuk ban depan itu sekitar 350.000 kawan-kawan. Kemudian untuk yang ban belakang seingat saya itu 430-an gitu. Pokoknya sama Gosen pada waktu itu totalnya 830.000 gitu. Lupa saya rinciannya. Pokoknya sekitar segitulah. Nah, alasan saya memilih Maxxis, yang pertama itu suka aja sama bentuk kembangannya ya. Ini hanya opini pribadi, bukan Maxxis itu lebih baik, enggak. Itu yang lebih murah ada, yang lebih banyak ada. Bisa dilihat sendiri kan di online. Kayak yang agak murah kan sebetulnya ada yang dari merek Kenda dan apa ya, Swallow sama Kingland kayaknya, kalau nggak salah ya kawan-kawan. Oh, ini kayaknya daerah Amboja hujan ini kawan-kawan. Kalau kita lurus itu ke arah Amboja kawan-kawan.
Ini kita belok kiri ke arah jalur alternatif menuju Gondorio atau Palir. Ini kan sekalian balik ke rumah juga. Nah, di sini kita melewati hutan-hutan jati. Ini kalau malam lumayan sepi juga kawan-kawan. Tapi di depan sana ada perumahan baru juga sih. Baru dibuka ya. Beberapa tahun ini. Jadi sudah tidak terlalu sepi banget kayak dulu. Nah, untuk plus minusnya saya memakai ban Maxxis ini selama setahun ya. Ini saya ngomong nggak enaknya dulu kawan-kawan, minusnya ya. Itu yang pertama, untuk misal kita berkendara di kecepatan yang lambat ya gitu, misal 15 km kemudian 20 km per jam, itu apalagi kalau di jalan aspal halus itu pattern atau kembangannya itu lumayan terasa kawan-kawan. Tapi tidak terlalu over ya, maksudnya bahasa Jawanya itu kelihatan gerunjal-gerunjal atau tidak ratanya itu kerasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ban dual purpose ini tidak cocok untuk cornering gitu. Apalagi ketika kawan-kawan di sini berkendaranya terlalu cepat kemudian menikung buat cornering, itu saya pribadi tidak sangat-sangat menyarankan gitu ya. Karena kan kalau ciri dari ban dual purpose itu kan kembangannya sama jalur airnya kan besar-besar juga. Itu kan kalau buat nikung yang terlalu frontal kan itu kurang menggigit gitu ya. Kemudian minus yang ketiga itu menurut saya ya, kalau di aspal-aspal halus itu memang daya cengkeramnya kurang menggigit kawan-kawan gitu. Ini pengalaman aja ya, ini dari pengalaman pribadi. Ketika saya mengendarai motor ini di kecepatan 60 sampai 70 km per jam gitu ya, itu saya pernah mengalami ban belakang itu seperti selip kawan-kawan. Itu gara-gara saya ngerem dadakan, dan itu posisinya ketika hujan. Nah, itu bener-bener kalau bahasa Jawanya itu gesot kawan-kawan gitu. Tapi saya alhamdulillah tidak sampai jatuh ya. Makanya kan dari kejadian itu ini saya tidak pernah atau mengurangi untuk model-model pengereman dadak gitu ya. Itu kelemahannya kalau ban dual purpose kawan-kawan. Kemudian untuk kelebihan ya, ini menurut opini saya juga, kelebihan yang pertama itu kembangannya itu kekar kawan-kawan. Jadi ban dual purpose dengan kembangan yang model kotak-kotak dan lebar ya, serta jalur air yang lebar juga, itu menurut saya menjadikan motor itu tampilannya sedikit lebih kekar gitu. Apalagi menaikkan ini ya, ukuran size ban dari standarnya ya. Tapi kalau saya ya balik tadi ya, cuma menaikkan satu ukuran aja menurut saya sudah cukup gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bannya itu sesuai namanya ya, dual purpose. Itu kalau diajak ke jalur makadam atau jalur berbatu ya, sama jalur yang tipikalnya tanah-tanah ya sedikit basah ya, bukan ekstrim seperti motor cross itu enggak. Ini masih enak kawan-kawan. Jadi bisa dilihat jalur makadam yang pernah saya lewati ya, ketika saya jalan-jalan ke Dusun Perumasan, itu bisa dilihat
di link atas berikut kawan-kawan. Nah, kalau pakai ban dual purpose di medan seperti itu enak kawan-kawan, dan tidak khawatir selip apabila kita bandingkan dengan ban bawaan atau standarnya. Nah, ini kita coba muter ya. Maaf, ini tak jeda. Ini kita muter di ini. Tembus Masjid Kapal. Nah, nanti Masjid Kapal kita tembus BSB, kemudian pulang. Nah, itu kira-kira untuk kelemahan dan kelebihan menurut opini saya kawan-kawan. Dan ini saya cerita menurut pengalaman saya setahun memakai ban dual purpose ini. Nah, mungkin dari kawan-kawan yang ada di channel saya ini bisa berbagi pengalamannya ya, mungkin lewat kolom komentar. Misal panjenengan pernah pakai ban dual purpose juga, mungkin bisa juga disebutkan merek atau kelemahan dan kelebihannya. Apakah kurang lebih sama dengan pengalaman saya setelah memakai 1 tahun ini, atau ada pengalaman yang lain, monggo. Kemudian untuk alasan kenapa dari ban standar ingin ganti ke ban dual purpose gitu. Yang pertama adalah motor ini sebetulnya sering saya ajak ke beberapa jalur makadam juga kawan-kawan. Itu ya seperti jalur Medini Peromasan, itu seperti itu kawan-kawan. Saya sering juga mengajak motor ini ya sedikit belusukan lah. Apalagi kalau pas beberapa kali saya ke Dieng itu kan saya juga tembusannya lewat kampung-kampung juga ya, yang ada beberapa jalur yang saya melewati jalur perkampungan juga, dengan jalan yang masih cor beton kasar gitu ya, dan sebagian jalur makadam. Itu yang pertama, saya sering mengajak motor ini ke jalur seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ingin merasakan sensasi langsung ya menggunakan ban dual purpose gitu. Saya pikir kan kalau dengan harga katakanlah tadi 800.000 itu kita sudah dapat ban sepasang kan. Kalau ban standarnya Versa ini kan kurang lebih ada yang jual 650-an ya, sekitar segitu. Dengan selisih 150 menurut saya juga nggak terlalu mahal juga, dan kita bisa mencoba pengalaman memakai ban dual purpose juga ya. Jadi yang kedua itu penasaran kawan-kawan, setelah lihat beberapa review, kemudian dari segi harga kan masih terjangkau juga, akhirnya saya memakai atau mengganti ban ini dengan ban dual purpose. Nah, ini daerah Wonolopo kawan-kawan. Ini nanti tembus ke Pasar Mijen ya, kemudian tembus ke BSB lalu pulang. Ya memang jalur Pantura tadi ya, waktu awal video itu udah sepi ya kawan-kawan. Ini mungkin jalur yang nanti jalur jalan besar, jalan raya Semarang Mijen ya, kemungkinan tidak seramai juga ini mungkin daripada hari-hari sebelumnya, karena daerah Mijen atau BSB itu juga itu merupakan jalur akses ya, untuk para, terutama bagi yang kerja di pabrik-pabrik area BSB, kemudian kawasan industri Candi juga lalu lalangnya lewat situ juga. Karena kalau Semarang atas sekarang kan sudah banyak perumahan juga kawan-kawan, bahkan seperti Gunung Pati, kemudian Mijen, apalagi Boja, daerah dekat-dekat Cangkiran itu kan ada perumahan juga kawan-kawan. Sampai Kaliwungu itu kan udah
banyak perumahan juga. Ya sekarang memang lumayan macet kawan-kawan dibandingkan sewaktu saya pertama tinggal di Ngalian ya. Saya di Ngalian itu tahun 88 kawan-kawan. Di sini kering. Tadi sebelumnya ini ada beberapa area yang masih basah ya karena hujan. Nah ini sebentar lagi kita sampai di Pasar Mijen kawan-kawan. Ini Pasar Mijen itu kalau nanti kita itu depan sana, kalau ke kanan itu ke arah Buja, ini kita ke arah kiri ke arah Ngalian sekalian pulang karena ini mungkin udah jam 5. Saatnya siap-siap buat berbuka puasa juga ya. Oh ya, ternyata Jalan Mijen sore ini tidak terlalu padat juga seperti biasanya. Mungkin sudah pada mudik. Dan untuk yang pekerja kantoran ya maupun pabrik kan sepertinya juga sudah mulai libur juga ini kawan-kawan. Enak kawan-kawan suasananya. Nah, ini dulu sebelum menjadi perumahan ya kawan-kawan, ini merupakan kebun karet kawan-kawan itu. Baik kawan-kawan, mungkin ini vlog terakhir saya sebelum lebaran ya kawan-kawan. Ya nanti insya Allah setelah lebaran jumpa lagi di video saya berikutnya. Bagi kawan-kawan yang mudik, selamat mudik dan semoga sehat dan selamat sampai tujuan dan berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Sekali lagi terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah menonton, yang sudah like, komen, dan subscribe di channel saya. Sampai jumpa lagi, sehat-sehat selalu, semoga lancar rezekinya. Minal aidin wal faidin ya, buat kawan-kawan di channel saya. Mungkin kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan mohon dimaafkan. 00 kawan-kawan, selamat lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.